Miskonsepsi pada materi asam basa oleh Nanda Putri Pertiwi. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan yang pertama gelas ukur, lampu ukur, gelas beker, pipet tetes, pH meter, dan pH universal. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada HCl, yang kedua CH3COOH, yang ketiga CH3COONA, yang keempat MnSO4, yang kelima ada KOH. Kekuatan asam bergantung pada jumlah atom hidrogen dan kekuatan basa bergantung pada jumlah gugus hidroksida. pH meter, larutan HCl 0,5 molar, larutan CH3COOH 1 molar. Menyalakan dan dengan menekan tombol on pada pH meter, memasukkan pH meter pada larutan HCl, tunggu hingga angka pada pH meter tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Larutan menunjukkan pH 4,7. Menyalakan pH meter untuk menguji larutan yang kedua, masukkan pada larutan CH3COOH 1 molar, tunggu hingga angka pada pH meter tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Larutan menunjukkan pH 5,3. Kesimpulannya, pada penyataan kekuatan asam bergantung pada jumlah atom hidrogen dan kekuatan basa bergantung pada jumlah gugus hidroksida merupakan pernyataan yang salah, di mana kekuatan asam basa itu dipengaruhi oleh derajat ionisasi di dalam air. Derajat ionisasi ini nantinya menunjukkan jumlah dari molekul-molekul senyawa elektrolit yang berubah menjadi ion-ionnya ketika dilarutkan di dalam air, yang terionisasi atau disosiasi molekul. Dilihat dari banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan nanti berpengaruh pada pH. Setiap zat yang mengandung H+ adalah asam dan OH- adalah basa. Benar atau salah ya? Mari kita buktikan. Kita buktikan dengan menggunakan pH universal dan Aquades. Yang pertama, memasukkan pH universal pada Aquades. Kemudian mencocokkan perubahan warna pada kertas indikator dengan tabel warna indikator yang ada. Dapat dilihat bahwa larutan menunjukkan pH Aquades adalah 7. Dapat diketahui bahwa Aquades memiliki ion H+ dan OH- yang merupakan larutan netral dengan hasil pH adalah 7. Selanjutnya, menggunakan indikator pH dan larutan CH3COONA, memasukkan pH indikator pada larutan CH3COONA, mencocokkan perubahan warna pada kertas indikator dengan tabel warna indikator yang ada, menunjukkan pH larutan adalah 9. Kesimpulannya adalah, penyataan setiap zat yang mengandung H+ adalah asam, OH- adalah basa, itu merupakan pernyataan yang salah. Pernyataan yang tepat apabila zat tersebut dilarutkan di dalam air. Asam kuat selalu memiliki pH yang lebih tinggi dari asam lemah. Apakah benar atau salah? Mari kita buktikan. Dengan menggunakan pH meter, kemudian menggunakan larutan HCl 0,5 molar, menggunakan larutan CH3COOH 1 molar, menyalakan dengan menekan tombol on pada pH meter, memasukkan pH meter pada larutan HCl, kemudian menunggu hingga angka pada pH meter tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Larutan menunjukkan pH 4,7. Menyalakan pH meter, kemudian memasukkan pada larutan yang kedua yaitu CH3COOH 1 molar. Tunggu hingga angka pada pH meter tersebut berhenti dan tidak berubah-ubah. Larutan menunjukkan pH 5,3. Dari percobaan dapat diketahui bahwa asam lemah memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam kuat.
Kesimpulannya, pada pernyataan asam kuat selalu memiliki pH yang lebih tinggi dari asam lemah, itu merupakan pernyataan yang salah. Karena kekuatan asam tidak bergantung pada pH, tetapi bergantung pada konsentrasi, yaitu dipengaruhi oleh jumlah H+ yang terkandung di dalam larutan. Tidak ada hubungan antara kekuatan asam dengan harga pH. Asam lemah bisa lebih mematikan apabila dalam kondisi yang pekat daripada asam kuat dalam kondisi yang encer, karena memiliki pH yang lebih tinggi. Jadi, pH asam itu dipengaruhi oleh H+ dan pH basa itu dipengaruhi oleh OH-. Hal tersebut sudah sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan bahwa C3COOH memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan HCl pada kondisi konsentrasi tertentu. Pada pH 0, zat bukan asam atau basa. Apakah benar? Mari kita buktikan dengan menggunakan pH universal dan larutan pH 0, di mana larutan pH 0 dibuat dari larutan buffer C3CONA dan HCl. Memasukkan pH universal dalam larutan pH 0, kemudian mencocokkan perubahan warna pada kertas indikator dengan tabel warna indikator yang ada. Larutan menunjukkan pH 0 yang bersifat asam. Kesimpulannya, pada pernyataan pH sama dengan 0, zat bukan asam atau basa, merupakan pernyataan yang salah, di mana pH 0 itu menunjukkan larutan bersifat sangat asam, di mana rentang ke kiri menunjukkan semakin kuat, di mana rentang ke kiri itu menunjukkan menok hapusnya semakin kecil. Kalau pH-nya 0, maka menok hapusnya 0. Di konsentrasinya bersifat asam. Konsentrasi besar, maka larutan semakin bersifat asam. Asam kuat hanya bereaksi dengan basa kuat dan asam lemah hanya bereaksi dengan basa lemah. Benar atau salah? Mari kita buktikan. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas ukur, gelas beker, larutan KOH 0,01 molar. Selanjutnya yaitu larutan CH3COOH 1 molar. Memasukkan kertas pH pada larutan KOH 0,01 molar, kemudian mencocokkan pada tabel menunjukkan bahwa larutan KOH memiliki pH 12. Kemudian masukkan pada larutan C3COOH, menunjukkan bahwa larutan memiliki pH 3. Mengambil KOH sebanyak 10 ml dengan gelas ukur. Di sini KOH sebagai basa kuat. Selanjutnya adalah mengambil CH3COOH sebanyak 10 ml dengan gelas ukur. CH3COOH di sini sebagai asam lemah. Selanjutnya adalah mencampurkan larutan KOH 0,01 molar dengan larutan CH3COOH 1 molar dalam gelas beker. Mencampurkan larutan. Mengecek larutan dengan pH universal, kemudian mencocokkan pada tabel perubahan warna kertas indikator dengan tabel warna indikator yang ada, menunjukkan bahwa larutan memiliki pH 3. Persamaan reaksi antara larutan asam aseta dengan larutan kalium hidroksida akan menghasilkan garam berupa larutan kalium aseta dan air. Kesimpulannya adalah, pada pernyataan asam kuat hanya bereaksi dengan basa kuat dan asam lemah hanya bereaksi dengan basa lemah adalah pernyataan yang salah. Tidak selalu asam kuat dengan asam kuat, basa kuat dengan basa kuat. Semua senyawa bisa bercampur, bisa dengan asam lemah dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa lemah, asam kuat dan basa kuat. Pada video dapat dilihat terjadi reaksi antara asam lemah yaitu CH3COOH dan basa kuat KOH. Reaksi asam basa selalu menghasilkan larutan netral. Benar atau salah ya? Mari kita buktikan. Larutan CH3CONA, larutan MnSO4 dan indikator universal. Yang pertama, meneteskan larutan CH3CONA pada kertas indikator. CH3CONA merupakan garam yang bersifat basa karena reaksi antara asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH.
Meneteskan larutan MnSO4 pada indikator universal. MnSO4 adalah garam yang dalam air akan bersifat netral yang berasal dari asam kuat H2SO4 dan berasal dari basa kuat MnOH 2 kali dengan reaksi seperti pada gambar. Kemudian mencocokkan perubahan warna pada kertas indikator dengan tabel warna indikator yang ada, di mana larutan C3CONA pH-nya 8 bersifat basa, larutan MnSO4 pH-nya 7 yang bersifat netral. Kesimpulannya adalah, pada pernyataan reaksi asam basa selalu menghasilkan larutan netral, itu adalah salah. Terkadang yang lebih dominan, apabila asam lebih dominan maka lebih ke asam atau menghasilkan larutan asam. Apabila basa yang lebih dominan maka lebih ke basa, menghasilkan larutan yang bersifat basa. Jika sama-sama dominan atau kuat, yang maka bersifat netral, seperti pada percobaan. C3CONA berasal dari lebih dominan sehingga bersifat basa. Pada MnSO4 sama-sama dominan maka bersifat netral.